Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati tentu saja ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Ketua PCM Kalasan, Pak Sunanto, Ketua PRM Pak Haji Sunandar, ya. Kelingannya Pak Sunanto. Yang saya hormati Ketua PRM Purwomartani Selatan, Bapak Ananto, yang insya Allah nanti akan berangkat haji. Semoga lancar, diparingi sehat, selamat, dan yang utama adalah mabrur, diterima hajinya. Amin. Dan tentu saja Ibu dan Bapak sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Ranting Purwomartani Selatan. Ini merupakan sesuatu yang surprise. Ternyata piantun-piantun agung itu ngumpulnya di Purwomartani Selatan. Ya, Pak Nandar, ya. Ini yang saya lihat, ini pejabat-pejabat semua ini ngumpul di sini, ya. Jadi kalau di absen, ya tentu saja sudah sewajarnya kalau semua hadir. Ada dari ini tadi saya dapat informasi perumahan dari SD Muhammadiyah Condong Catur, ya. Ada perwakilannya? Wah, Pak Agung sendiri, ya. Kemudian dari SD Muhammadiyah Gadisoko, ya, Pak Kepala sendiri. Oh ya, sama Ibu. Ya, Pak Sekretaris Cabang, ya. Kemudian ada dari SD Muhammadiyah Pakem. Ya, Pak Agung juga. Bu Agung. SD Muhammadiyah Bayen, ini baru rawuh ini. Ya, SD Muhammadiyah Bayen. Ada SD Muhammadiyah Prambanan. Ya. Yang saya tahu itu aja. Yang jelas ini kalau di tempat yang lain pengajian seperti ini pengajian tingkat cabang kali, bukan ranting, ya. Ya, Pak Ananto, ya. Artinya semangat untuk pengajian, apalagi ini rutin setiap Ahad pagi pada subuh, luar biasa. Pada subuh dan rutin Ahad pagi lagi. Biasanya yang lain kan Ahad pagi pekan pertama, ya kan? Ahad pagi, Ahad Kliwon, kan begitu. Ini setiap Ahad pagi, luar biasa. Padahal yang namanya rutin itu, apalagi waktu subuh itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena keyakinan kita ini, karena waktu-waktu seperti inilah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini didoakan oleh Rasulullah supaya umat-umatku, umat-umat Rasulullah itu ya diberkahi di waktu paginya. Dan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak sekalian hadir setelah jamaah subuh, apakah di sini atau di rumahnya masing-masing, kemudian hadir di dalam pengajian seperti ini, maka fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Jadi kalau sudah dijamin oleh Allah itu, sudah apa lagi yang kita ragukan, kan begitu? Ya, yang kita khawatirkan apa? Kalau sudah dijamin oleh Allah. Kita ini sudah dijamin oleh pemerintah aja sudah seneng, ya enggak? Sudah merasa aman, kan begitu? Dijamin oleh seseorang yang kita sudah merasa aman, apalagi dijamin oleh Allah. Ibu dan bapak sekalian, sebetulnya kalau Pak Agung menghubungi saya itu mungkin salah alamat, kalau diminta untuk memberi pengajian. Ya, karena tadi disebutkan saya ini bukan guru ngaji, guru. Ya. Jadi kalau disebut ustadz itu malah justru kalau di Arab mungkin kalau disebut ustadz, karena guru itu semua disebut ustadz, kan begitu. Apalagi saya ini bukan guru agama, ya. Saya latar belakangnya untuk guru biologi, ya. Guru biologi. Ya. Kalau orang menyebutnya dari fakultas kedokteran, tapi IKIP, ya, kedokterannya IKIP dulu, ya. Orang menyebut itu. Betul, jadi seperti yang disampaikan, saya ta'aruf dulu sedikit, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Ranting tadi. Saya tinggalnya di Macanan, ya, dan dekat dengan temannya Pak Ananto di Macanan. Tapi tidak medeni, ya Ibu, ya, Macanan, ya. Karena ada annya. Nah, kalau macan itu meneng medeni, tapi kalau ada Macanan, kalau ada annya tidak medeni, malah tidak ada ini, ya. Saya soal di sini, nah tentu saja saya pikir-pikir Pak Agung ini yang ahad sekarang ini ustadznya membatalkan diri, saya kira itu. Sehingga Pak Agung kemudian mencari penggantinya, nah kemudian dapat kiai, ya ikiai, kan gitu, bukan kiai tapi ikiai. Nah, ikiai itu ya wis enenge iki wae, kan gitu. Itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, karena istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi, maka saya karena masih menalurikan nalureke ngeten nggih sebagai guru, maka saya itu tidak terlepas dari outline, tidak terlepas dari katakanlah panduan, ya, panduan. Jadi saya mesti membawa catatan. Sama dengan Ibu dan Bapak sekalian, membawa catatan ini sungguh luar biasa. Ini namanya pengajian yang berkemajuan. Nah, kan begitu. Tagline-nya Muhammadiyah kan berkemajuan, loh, ya. Nah, makanya betul bawa catatannya. Karena apa? Karena kalau Ibu dan Bapak sekalian itu memperhatikan sungguh-sungguh, apa yang saya sampaikan dengan cara seperti ini, hanya sekitar 10% Ibu dan Bapak sekalian yang bisa ditangkap. Itu saja Ibu dan Bapak sekalian sungguh memperhatikan, hanya 10%.
Itu saja pada saat sekarang ini menangkapnya 10%. Nanti kalau pulang tinggal 7%. Kalau besok tinggal 5%. Besoknya lagi tinggal 2%. Seminggu yang datang sudah hilang. Itu saja kalau memperhatikan sungguh-sungguh. Maka kalau di kelas itu mesti kita sampaikan, ini anak-anak sekalian kalau sungguh-sungguh itu cuma dapat nilai 10. Nah, kan begitu. Tapi kalau dapat nilai 10 itu nanti di dalam rapat sudah dapat nilai juga 100. Karena apa? Dari 10 yang ditangkap itu kalau karena sungguh-sungguh bisa nilainya menjadi 100. Ya. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, orang yang namanya ngaji itu meskipun tidak sungguh-sungguh itu tetap dapat pahala. Yaitu hadir itu saja sudah dapat pahala. Nah, yang namanya pahala itu sudah kebaikan yang nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak masuk gitu, tidak usah khawatir karena kita sudah dapat katakanlah apa yang disebut dengan pahala. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan menyampaikan ini Ibu dan Bapak sekalian itu mengarungi kehidupan ini kan mesti tidak selamanya baik-baik saja toh nggih. Mesti ada masalah toh nggih. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya musibah, ada yang namanya masalah, ada yang namanya kegagalan. Gitu. Tidak selamanya berhasil toh nggih. Tidak selamanya langit itu cerah kan gitu ya, kadang-kadang ada mendung ya, bahkan mendung ataupun hujan pun tidak mesti harus siang hari ya kan begitu. Jadi kita ini sering mengalami yang namanya bala, bencana ataupun musibah. Nah, oleh karena itu saya mau matur bagaimana supaya kita ini terhindar dari bala, bencana, musibah, kegagalan dan seterusnya. Atau kalau lebih mudahnya tips ya. Amaliyah apa yang bisa menghindarkan kita dari bala bencana. Atau kalau orang Jawa bilang amaliyah tolak bala, kan begitu. Ini saya kula, ya, ada referensinya. Saya kula ini, ya. Jadi guru itu kan kulak di sana, didol di sini. Dalam tanda kutip ya, didol di sini kan gitu ya. Iya, yang namanya guru itu kan gitu. Belajar di sini, kemudian diberikan di sana dan seterusnya. Ada teman saya anggota PDM itu kalau hari kalau tidak salah hari Rabu atau apa, dia kalau ada acara hari Rabu pamit karena baru kulak ilmu katanya itu di daerah Muntilan katanya gitu. Ngaji di daerah Muntilan maksudnya. Nah, amaliyah tolak bala. Jadi kita ini sering mengalami berbagai musibah, bencana, kegagalan dan seterusnya. Nah, bagaimana supaya itu bisa terhindar? Maka beberapa amaliyah. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, amaliyah yang bisa menolak dalam ditakdirkan oleh Allah bala itu tidak menimpa kita adalah dengan amaliyah melazimkan doa. Nah, yang pertama adalah melazimkan doa, membiasakan
berdoa. Orang yang terbiasa dengan berdoa itu maka dia akan mengalir di dalam dirinya itu kekuatan, ya, kekuatan, sehingga dirinya akan menjadi kuat, tegar, gitu, menjadi seakan-akan ada perlindungan. Ya. Ibu dan bapak sekalian, kalau setelah berdoa itu kan kemudian merasa tenang, gitu, merasa tenang, merasa dilindungi oleh Allah. Karena apa? Memang doa itu ya senjatanya orang mukmin. Orang yang mukmin itu senjatanya yang bisa diandalkan, yang kita andalkan itu adalah doa. Kita tidak punya apa-apa itu yang kita andalkan ya doa. Bahkan kemana-mana, kalau ibu dan bapak sekalian takut, ya doa. Bahkan doa itu adalah senjatanya kita supaya kita ini ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik, yang dihindarkan dari bala bencana. Ya. Sehingga orang Islam itu amaliyahnya sehari-hari mesti apapun, sebelum apapun mesti berdoa. Ya, sekurang-kurangnya basmalah, ya enggak? Sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau makan ada doanya sendiri, gitu. Ada mau tidur ada doanya sendiri, mau bepergian ada doanya sendiri, mau nandur doanya ada, ya enggak? Kan kalau mau nanam, mau tandur kan gitu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mugi-mugi yen paringi gesang lan sak pitaratipun. Ya itu? Iya. Meskipun kadang-kadang doa itu tidak diungkapkan, tidak mesti dalam benak kita itu kan berdoa, ya enggak? Harapannya seperti itu. Bahkan kita mau melakukan apapun mesti ada, selain niat juga ada unsur doa di dalamnya. Itu. Jadi yang pertama adalah doa. Bahkan Rasulullah itu bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Jadi kita ini sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah kan, ya, ditakdirkan oleh Allah. Cuma kita mboten pirsa to nggih, takdirnya setelah ini nanti apa kan gitu, ndak ngerti kan. Ya, kita ini tahu takdirnya itu setelah kejadian. Misalnya ibu dan bapak sekalian ditakdirkan bisa hadir pengajian ini kan setelah hadir, ya enggak? Oh, saya ditakdirkan bisa hadir karena memang setelah hadir. Tapi kalau sebelumnya, nanti bisa ibu dan bapak sekalian misalnya ya, nanti bisa jagong enggak? Ditakdirkan bisa jagong enggak nanti? Ada yang pirsa? Belum tahu. Ada yang pirsa nanti ditakdirkan selamat? Belum tahu. Nah, supaya misalnya, ini misalnya, nanti itu takdirnya itu kita misalnya, maaf ya, misalnya ada halangan, kita berdoa pada saat pulang nanti, kita berdoa, ya Allah, selamatkan perjalanan. Doa itu bisa, yang seharusnya tadi ada halangan, bisa diubah dengan mengabulkan doa kita ini, karena kita berdoa. Ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, yang pertama adalah dengan melazimkan doa. Bahkan ada yang kalau di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu kan jelas doa yang minta perlindungan, ya enggak? Yang doa itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya itu. Ya. Ada pengalaman sedikit. Saya itu ditanya sama polisi di Polda sana. Pak, Amalia jenengan gadah cepengan apa ya? Kan gitu. Gadah cepengan apa? Lah napa? Kok Jadi kalau di Polda itu kan orang cenderungnya kan takut, gelisah atau gimana kan begitu ya. Jadi kalau orang dilaporkan polisi kemudian diperiksa itu kan medeni. Nah, alhamdulillahnya karena di samping kita yakin bahwa kita ini tidak ada masalah, kemudian saya itu ya seperti ini melazimkan berdoa itu. Jadi sebelum berangkat, kemudian sampai mau masuk kantor polisi itu ya berdoa seperti itu. Ya. Sehingga penyidiknya itu malah tanya jenengan duwe cekelan nopo. Nah, karena saya membiasakan itu, saya sampaikan, Pak, saya tidak punya cekelan apa-apa, cuma saya itu minta perlindungan. Ya, baca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, nampaknya dia juga punya masalah kan begitu ya. Jadi gitu. Nah, itu yang pertama, melazimkan doa. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, yang kedua adalah yang bisa menolak bala itu adalah kita dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah. Ya, istilahnya adalah dengan takwa kita kepada Allah. Yang kedua. Ya, di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ya, Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Nah, istilahnya jalan keluar. Dan Allah akan karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka atau tidak terduga. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka akan dicukupkan nikmat kebutuhannya. Ya. Jadi dicukupkan kebutuhannya. Istilahnya apa-apa ada pas butuh ada kan begitu. Ada orang bilang hidupnya pas-pasan kan gitu. Pas butuh, pas ada kan gitu. Karena dijamin kebutuhannya oleh Allah. Karena kita bertakwa kepada Allah. Artinya bertakwa. Maka kalau setiap orang berkhutbah, itu mesti ada anjuran untuk bertakwa. Bahkan sebetulnya orang ngaji itu sebetulnya adalah mengajak kita supaya kita ini semua bertakwa. Maka perintah untuk bertakwa itu senantiasa kita lakukan ya, untuk bertakwa. Akhirnya Pak Ananto nanti pergi haji juga bekalnya takwa. Sesungguhnya tidak hanya bekal haji, bekal kita mengarungi kehidupan itu ya bertakwa. Dengan takwa itu bekal kita hidup ini, melaksanakan perintah Allah ini dan menjauhi larangannya. Yang konsep yang sederhananya kan seperti itu. Dimanapun berada. Jadi kita tertib lalu lintas itu juga dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ya. Kita menanam dengan jarak tanam yang pas itu juga dalam rangka bertakwa. Ya enggak? Mengikuti aturan-aturan Allah
yang kemudian aturan-aturan Allah itu diturunkan menjadi aturan-aturan kehidupan secara luas. Ya. Jangan sampai kemudian Allah numpak kendaraan aja kok diurusi. Loh, justru kehidupan secara keseluruhan itu, Islam itu mengurusi semua hal kehidupan kita. Ya, itu. Nah, jadi dari aspek hablum minallah dan hablum minannas. Ya, semua gitu. Jadi itu. Kalau ini sudah paham semua ya, kalau kaitannya dengan kita bertakwa, maka tentu kita akan dijamin kebutuhannya, kemudian dihindarkan dari bala bencana. Jadi kalau yang bekerja, misalnya pegawai, orang yang pegawai yang bertakwa, maka dia akan menjadi pegawai yang berhasil. Pedagang yang bertakwa, maka dia akan menjadi pedagang yang berhasil. Menjadi pelajar yang bertakwa, dia akan berhasil. Kalau pelajar itu bertakwa itu tidak pernah tinggal kelas, ya, tidak pernah tinggal kelas. Mesti lulus terus kan begitu, karena bertakwa. Ya. Itu. Langsung saja, kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, yang bisa menolak bala adalah dengan ridho kedua orang tua. Nah, ridho kedua orang tua kita. Yang masih punya orang tua, ini semua masih punya orang tua kan? Ada yang tidak punya orang tua? Semua kagungan. Semua kagungan. Cuma ada yang sudah kapundhut, ada yang belum, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal kan gitu. Nah, yang masih hidup ini betul-betul ridho kedua orang tua itu yang akan bisa mengantarkan keberhasilan kita. Bahkan ada orang yang ekstrim mengatakan begini, Pak. Kalau ibu dan bapak sekalian itu gagal, coba dievaluasi hubungan jenengan dengan orang tua. Ya, nggih. Kalau misalnya ya, Lenandur Pari gagal panen misalnya, apa hubungannya dengan ridha orang tua? Bisa jadi kan begitu. Karena ya, maka kembali ke doa tadi, ibu dan bapak sekalian, kalau yang masih hidup minta doa, didoakan sama orang tua. Jadi kalau mau pamit itu, nah, sekurang-kurangnya pamit, kemudian orang tua itu kalau dipamiti mesti doakan, ya enggak? Iya. Mbah, pamit ajengten para matani kan gitu. Ya nak, moga-moga selamat. Nah, kan gitu. Oke. Saya punya pengalaman tidak berhasil karena tidak diridhoi oleh orang tua. Jadi jangan ngeyel kalau tidak diridhoi itu betul-betulnya. Apalagi yang masih muda dan kemudian ini kalau saat di pasangan sudah mbok ojo misalnya gitu, jangan dilanggar. Ya. Ini kayaknya banyak remajanya ini ya. Remaja tahun 80-an. Tetapi tidak apa-apa, kita ini sekarang jadi orang tua tapi statusnya juga anak, kan begitu. Ya, tetap ridho orang tua. Maka yang masih punya orang tua yang masih hidup itu disyukuri dengan seperti itu, menjadikan keberhasilan kita. Ya, sekurang-kurangnya kalau masih punya orang tua kan ada tambah-tambahnya, ya enggak Bu? Pensiunannya wong tua itu kan gua sapa meneh nek ranggo
putune kan gitu ya. Nah itu. Nah, tapi kalau ndak ada ridho orang tua, masa dikasihkan putune? Ya ndak. Malah dikasihkan orang lain kadang-kadang kalau ndak ridho. Itu. Maka ridho orang tua itu akan menjadikan kita direstui, diridhoi, kemudian apa yang dikatakan oleh Allah itu ridha Allah ya ada pada ridha orang tua. Nah, kan gitu. Pun paham ya itu dengan ridha orang tua itu ya. Oh ya, pengalaman saya itu gini, saya dulu pernah daftar di Kopertis wilayah 2 Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Saya lulus dari IKIP, kemudian sebetulnya saya itu tidak bodoh-bodoh amat gitu ya. Meskipun IP-nya itu tidak ada 2,75, 2,6, tapi 2,6 itu sudah ranking 2 Pak Agung. Waktu itu. Kalau sekarang memang tidak diterima dosen 2,6 itu. Apalagi kurang dari 2, kok jadi presiden? Ya, jadi dosen saja tidak bisa diterima, 2,75 minimal dulu itu. Tapi memang dulu itu, tapi kalau kurang dari 2 ya memang tidak lulus ya. Memang minimal itu 2 waktu itu ya. Sehingga 2,25 itu masih dapat beasiswa ya. Masih bisa dapat beasiswa. Kalau sekarang kalau enggak 3 kan enggak bisa ya. Misalnya gitu. Kalau prestasi ya. Nah, saya pamit mau ikut tes di Lampung pada waktu itu. Ya. Mbok yun pamit ajeng ten Lampung tes. Ibu saya itu tidak kok ya tak dongake, ndak. Cuma ngendikane cuma begini, "Walah le golek gawean kok adoh-adoh." Ngendikane cuma begitu, "Walah le golek gawean kok adoh-adoh." Nggih. Aning pun napa? Pun daftar dipanggil kapureh tes, nggih, tes. Nah, saya berangkat tes, kemudian ikut tes. Ya, ada beberapa teman kita punya komitmen. Pokoknya jangan sampai ada yang nyebrang jalan, ya istilahnya aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada yang nawari lewat ini enggak usah. Nah, semua punya komitmen gitu. Ya, betul ada yang nawari ini supaya diterima, gimana kita bantu dan seterusnya itu. Tapi kita tetap. Nah, kesimpulannya akhirnya saya tidak diterima. Gitu. Iya. Oh, nah, setelah pulang kembali, akhirnya saya daftar di Kanwil Dikbud pada waktu itu. Ya, Kanwil. Di Kanwil saya daftar tes di Sorowajan di itu ya, itu beberapa hari kemudian diumumkan saya diterima. Nah, saya kemudian ingat pada waktu saya mau berangkat tes di Sorowajan itu, saya pamit sama ibu saya itu, Mbah, saya mau tes ten Jogja. Nah, nek golek gawane sik cerak ngono kuwi. Moga-moga ketompo, nah, gitu. Akhirnya saya terus ingat itu. Iya. Setelah saya ngaji ini, dapat materi ini, saya baru ingat. Oh iya, pada waktu itu saya tidak diridhoi ke Lampung, saya tidak diterima. Meskipun ada faktor yang lain, saya kira tidak satu-satunya itu ya. Kemudian pada saat saya diridhoi tes di Jogja, ya, malah diterima. Itu. Terus saya ingat cerita dari bapak saya, aku dhisik ketembak di daerah
Purworejo atau mana itu, karena saya dipenging karo mbahmu ora manut. Artinya tidak diridhoi sama bapaknya bapak kan gitu. Ya, itu. Nah, itu yang istilahnya testimoni betapa ridho orang tua itu menjadikan ridho Allah sehingga kita berhasil. Nah, itu. Yang keempat, dengan membiasakan bersedekah. Ya. Meskipun kita ini bersedekah niatnya supaya bukan semata-mata supaya berhasil, tetapi niatnya betul-betul lillahi ta'ala, tetapi boleh, ya, ibu dan bapak sekalian pernah melihat atau mendengarkan ceramahnya Ali Jabir itu ya, dengan sedekah subuh. Sedekah subuh, kemudian kita punya hajat itu boleh dengan masukkan kenceleng layismu itu ya, ada kenceleng layismu Pak Nandar, ada enggak kenceleng layismu itu? Sedekah subuh, jadi pulang dari masjid sedekah, misalnya gerimis ya kan, gerakan infak minimal 1.000. Tapi kalau sekarang gerimis ya harusnya nggak hujan. Hujan, masa sejak dulu gerimis terus 1.000 terus. Sekarang uang 1.000 lebih sulit dicari ketimbang 2.000-nya itu. Nah, mestinya minimal 2.000. Bismillah. Nah, kalau bismillah kan karena Allah, ya ndak? Mugi-mugi panjenengan paringi kesehatan datang kula. Itu boleh seperti itu. Bahkan Ali Jabir itu menyarankan yang belum kagungan putra itu sedekah itu, ya Allah mudahkanlah punya keturunan, misalnya seperti itu. Dan ini diperbolehkan karena apa? Kita ini wasilah, tawasul, itu boleh dengan amal kebaikan kita. Ibu dan bapak ingat ada 3 pemuda yang tersesat di dalam gua, ya kan? Dia tawasulnya, doanya, tawasulnya dari kebaikan, amal kebaikan yang dia lakukan. Ya kan? Kebaikannya terhadap orang tua. Ya Allah, kalau ini sebagai amal kebaikan yang engkau terima, bukakanlah batu. Tergeser sepertiga, ya enggak? Ada yang karena amalnya, karena bersedekah pada orang lain, terus dibuka, dan seterusnya. Jadi boleh tawasul itu dengan kebaikan kita, ya, berdoa dengan amal kita. Malah boleh tawasul dengan orang lain yang dipandang lebih, dalam tanda kutip, lebih manjur doanya gitu ya. Boleh minta doa, tapi sama orang yang masih hidup. Jangan minta tawasul sama orang yang sudah meninggal. Meskipun orang hebat sekalipun, ya, sudah tidak bisa ditawasuli. Tapi kalau tawasul, misalnya yang mau pergi haji misalnya, Pak Anton nanti besok tolong didoakan misalnya supaya anak saya diterima P3K misalnya. Dan ditempatkan tetap di SD Muhammadiyah misalnya gitu ya. Nah, itu yang mengaminkan banyak itu. Ya, kalau doanya seperti itu, termasuk kepala sekolah mesti mengaminkan kan. Nah, itu. Nah, jadi selain doa yang masih hidup, kemudian dengan asma Allah, tawasalna bi bismillah, dengan asma Allah. Ya, jangan makanya sebelum berdoa kita biasanya berzikir dulu kan, itu ya, dengan sedekah. Jadi Rasulullah yang diriwayatkan dari Tabrani dari Abdullah Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa sedekah itu benar-benar menolak bala. Sedekah itu benar-benar bisa menolak bala. Nah, tentang ini sudah banyak pengertian yang kita dapatkan, tinggal bagaimana melaksanakan. Itu ya,
tentang sedekah. Kalau perlu sedekah itu menjadi gaya hidup kita. Ya, sedekah menjadi gaya hidup. Iya, jangan sampai satu hari tidak bersedekah. Ya kalau memang tidak, ya sekurangnya seminggu sekali harus bersedekah pas Jumatan. Tapi kalau saya anjurkan setiap hari, syukur subuh itu. Karena pada saat subuh itu betul-betul malaikat itu mendoakan orang yang berbuat baik pada waktu subuh itu. Ya, itu. Jadi itu. Ya itu karena menjadi gaya hidup, maka itu direncanakan. Kalau mau Jumat mesti disiapkan. Ibu-ibu kalau bapak mau berangkat Jumat disiapkan ya. Di sakunya itu dicemplungi. Ya. Kalau nyari uang yang 1.000 sulit, nyari uang yang 2.000 sulit, ya, ya kepeksa yang 5.000 tidak apa-apa, kepeksa dulu. Tapi nanti lama-lama akan tidak kepeksa. Jadi boleh kita itu memaksa diri sendiri, jangan sampai, tapi jangan memaksa orang lain. Memaksa diri sendiri untuk berbuat baik itu tidak apa-apa. Ya, itu. Ya. Ini tandanya sudah harus segera diselesaikan. Itu yang keempat, sedekah ya. Nah, sekarang tinggal kita buktikan saja ya, menjadi harian. Tidak berat Ibu dan Bapak sekalian. Memang yang namanya rutin itu beratnya kan di situ, melazimkan, mendawamkan itu. Ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, itu sangat ringan. Kalau misalnya belum nyelengi gitu, memasukkan itu pagi, merasa ada yang kurang. Tadi apa ya, saya kok belum melakukan sesuatu yang saya lupa. Setelah itu baru ingat, oh iya saya belum infak hari ini, kan gitu. Kalau sudah menjadi karakter kebiasaan, itu nikmat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah dengan membiasakan beristighfar dan zikir. Nah, kalau ini biasanya kalau sudah terjadi masalah, kalau sudah ada bala, itu kita istighfar dan zikir. Contoh realnya, kalau pas hujan deras, tidak usah lempar garam ke apa? Ke genting. Ya tidak usah lempar garam ke genting. Tapi kalau orang itu ada yang bisa adzan. Tidak apa-apa kalau adzan itu tidak apa-apa, itu salah satu bentuk zikir, ya. Ya. Istighfar. Kalau pas ada kilat, gitu kan, ya jangan jegagik terus apa, tapi istighfar atau subhanallah dan seterusnya. Ya, nutup telinga tidak apa-apa, nutup telinga tidak apa-apa. Ya, karena untuk menjaga keseimbangan juga tidak apa-apa ya itu. Tapi dengan zikir atau istighfar tadi, ya kan begitu. Ya, itu. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun, beristighfar. Jadi Allah tidak akan mengazab kita selama kita ini beristighfar atau berzikir. Tapi kok tetap saja misalnya kesambar meledek pas istighfar, tapi kan
kesambar meledeknya pas istighfar, insya Allah husnul khotimah. Kan begitu mikirnya, gitu? Ya, itu. Yes, saya kira itu ibu dan bapak sekalian 5. Ya, sebetulnya masih ada lagi. Ya, jadi tidak hanya 5 ya, tetapi karena sudah jam 6:10, kita cukupkan sekian. Ya. Guru itu tidak boleh terlambat mengakhiri pelajaran. Kalau terlambat memulai pelajaran tidak apa-apa, muridnya senang. Tapi kalau terlambat mengakhiri pelajaran, murid-muridnya gerendel. Ya. Ya. Tapi kalau murid-murid sekolah, kalau pengajian, insya Allah tidak. Ya. Saya kira itu, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.